Halo Sobat Tamasya Tanpa Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang awal saya mulai invest ya, dengan modal 10 juta, bisa jadi 1 miliar, itu prosesnya apa aja teman-teman. Karena biasa ada yang komen di YouTube saya, ataupun DM ya, suruh saya ceritain prosesnya itu, memang benar gitu, modal 10 juta bisa jadi 10 miliar gitu. Jadi 1 miliar gitu ya. Saya aminin dulu jadi 10 miliar. Nah, terus total selama sebulannya itu kan ada invest gitu. Setiap bulannya saya kan ada beli saham ya dengan menyisihkan gaji saya. Nah itu kira-kira berapa sih total nilai yang saya investasikan biar bisa jadi di atas 1 miliar rupiah. Nah di sini saya akan cerita sedikit dari awal dulu nih saya mulai teman-teman. Jadi saya mulainya itu pada saat tahun 2016. Saya mulai bekerja dengan Bro Putra ya, mentor saya. Nah waktu itu satu bulan mulai bekerja, saya langsung mulai invest. Karena waktu saya bekerja jadi asistennya Bro Putra, saya memang ditugaskan ya untuk menganalisa saham juga, jadi adminnya Profit All In teman-teman. Jadi saya langsung ketika saya mengerjakan analisa, saya mikir loh, kok saya goblok banget kalau saya cuman mengerjakan, tapi saya nggak mulai invest teman-teman. Jadi saya langsung memberanikan diri untuk invest. Saya buka akun sekuritas waktu itu dengan modal harus 10 juta waktu itu teman-teman. Jadi mau nggak mau saya paksakan. Sebenarnya kalau bisa modal 1 juta, ya udah saya mulai dengan 1 juta. Tapi waktu itu nggak bisa, disuruh 10 juta, ya udah saya mulai dengan 10 juta. Padahal waktu itu di akun bank saya itu, ya saldo saya nggak banyak juga sih, cuma sisa belasan juta. Tapi saya memberanikan diri karena saya mikirnya saya udah bekerja, punya gaji, ya udah saya taruh aja 10 juta di sana. Saya masih ada income tiap bulan yang bisa buat saya hidup, teman-teman. Nah, terus kenapa saya memilih untuk investasi? Saya ada trading nggak ya? Gitu ya, bisa banyak teman yang nanya saya. Kebetulan saya tidak ada trading teman-teman, dan saya tidak bisa, saya kurang bisa untuk trading. Saya milih untuk invest karena memang kebetulan waktu saya bekerja dengan Bro Putra, dia sudah invest selama sekitar 7 tahunan, 8 tahun, dan memang performance-nya bagus gitu. Jadi saya ikutin aja strateginya bagaimana, caranya bagaimana, saya cuma mengikutin aja gitu. Akhirnya bisa sampai hari ini. Nah, jadi saya tidak ada trading, cuman fokus di invest ya teman-teman. Terus, apa saja sih yang saya lakukan ketika bekerja dengan Bro Putra gitu ya? Yang saya lakukan PR-nya waktu itu adalah karena saya nggak ada basic finance gitu ya, basic saham, basic tentang bisnis ya. Karena bicara saham ini kan tidak jauh dari bisnis perusahaan, pahamin cycle-nya, accounting-nya bagaimana, baca laporan keuangan bagaimana. Saya benar-benar buta teman-teman. Saya dari nol, saya nggak tahu apa-apa. Dan kebetulan brother saya juga nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan operasi laptop aja waktu itu brother saya kurang bisa gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai belajar dari nol, analisa saham, setiap harinya saya kerjakan begitu saja. Karena saya memang mau belajar waktu itu. Saya pikir, ya karena uangnya di sini, why not kita tidak belajar, spend waktu kita waktu itu ya. Karena saya tiap hari belajar, akhirnya jadi bisa teman-teman. Saya selalu lakukan PR saya sebagai investor, analisa dari A sampai Z, bedah sektornya, bedah bisnisnya ya. Saya ada bikin videonya juga nanti yang untuk bedah sektornya, PR apa aja sih yang saya lakukan gitu ya. Saya kalau nggak tahu, saya tanya sama mentor saya. Dan saya baca banyak sekali buku tentang investasi. Dan buku lainnya juga sih sebenarnya, tentang keuangan, investasi, dan lain-lain. Total buku yang saya bacakan dari dulu sampai hari ini, ya sekitar 5 tahun, itu sudah ada 100 plus bukunya teman-teman. Kalau teman-teman buku saya di rak buku ya apartemen saya, itu tingginya banyak banget. Nih, mungkin videografer saya pernah lihat juga, bukunya banyak banget, itu ada 100-an plus bukunya. Dan semuanya tentang keuangan, saham, dan tentang hidup gitu ya. Saya belajar dari orang yang sudah sukses juga bagaimana caranya, dan ikut seminar teman-teman. Jadi saya tidak pelit untuk membeli buku, membeli seminar ya, untuk ikut seminar. Dulu saya mikir kalau saya beli buku 400.000 misalnya. Kebetulan saya baru beli bukunya Ray Dalio, harganya 560.000. Kalau dengan mindset yang dulu, saya mikirnya, buat apa saya beli buku 560.000? Ya ini buku keduanya Ray Dalio, buku baru. Mending saya buat have fun lah gitu ya, kalau dulu dengan mindset sebelum investasi. Tapi kalau sekarang saya membeli buku 560.000, saya pelajari ilmunya Ray Dalio, saya terapkan, saya mikir ini bisa buat long term. Saya pikir ini bisa saya bisa menghasilkan kali 100 dari 560.000 tersebut. Karena ketika saya belajar dari ilmunya, bisa saya pakai seumur hidup teman-teman ya. Karena saya tahu Ray Dalio ini sangat senior ya di investasi saham, sudah ngelola hedge fund yang cukup besar ya, Bridgewater. Ya 560.000 menurut saya itu tidak mahal lah, karena saya yakin pengalamannya sangat luar biasa gitu. Nah untuk itu teman-teman jangan pelit ya untuk menyisihkan untuk edukasi.
Nah, itu yang saya lakukan ya. Seratusan buku yang saya baca, akhirnya saya tahu materinya. Yang bisa saya sharingkan hari ini yaitu hasil dari baca buku dan yang saya praktekkan, teman-teman. Ya, jadilah ilmu atau yang saya lakukan gitu. Nah, habis itu, kalau mentor saya tekankan bahwa ketika lu punya gaji sebesar apapun, kalau tidak dikelola dengan baik, ya tidak bisa jadi sukses atau kaya. Nah, dari itu saya langsung praktekkan juga 1 bulan bekerja. Saya langsung menyisihkan gaji saya waktu itu pertama kali 30% ya untuk diinvestasikan. Tapi ketika saya melihat lebih, saya naikkan 50%, akhirnya sampai 70% saya kompak dengan brother saya si Tony gitu ya. Sisihkan selama 3 tahunan ya untuk diinvestasikan, dimasukkan ke rekening saham ya. Tiap bulan average down, average up ya, beli saham terus. Itu total kalau saya hitung uangnya itu ya ada di 100 juta plus. Karena waktu itu gaji saya pertama kali bekerja sekitar UMR ya, saya sisihkan 30-50% ya, itu bisa dihitung teman-teman berapa juta, sampai gaji saya masih di bawah 10 juta, saya sisihkan sampai 70%. Itu tidak sampai 200 juta total investasi saya. Kalau dibandingkan dengan return saya yang 1 miliar plus, berarti total return kalau di persentase itu sekitar ya 900%, 1000%. Bagaimana bisa ya? Kok bisa gitu ya? Karena saya selalu menggulung setiap kali saya profit. Contohnya waktu itu saya pernah jackpot di sahamnya INKP, Indakiat. Saya beli di 1000-an, pernah profit sampai naik sampai 7.000-an ya. Waktu itu ketika untung yang saya pegang ya, ketika uang saya menjadi berapa ratus juta, saya langsung belikan ke saham lain, teman-teman. Saya bukan mengambil untung itu, tapi saya langsung gulung di saham lain dan profit lagi langsung jadi otomatis miliaran. Nah, itulah yang membuat saya bisa cepat, teman-teman. Jadi jangan untuk takut compounding atau jangan pelit untuk compounding gitu ya. Karena kadang ada yang takut, wah ini kan saya mau amanin dulu gitu. Misalnya 100 juta jadi 500 juta ya. 400 jutanya saya amanin, saya invest lagi 100 juta. Ya lebih lama teman-teman untuk bisa jadi miliarder gitu ya. Atau 400 jutanya dipakai untuk konsumtif, beli barang branded gitu ya. Ya jujur saya banyak yang menggoda. Ketika saya pegang uang yang banyak, pasti banyak hal yang menggoda. Saya melihat itu karena saya rekeningnya ada, melihat ini karena rekeningnya ada gitu ya. Misalnya lihat barang branded, pasti saya pengen beli. Cuman kita ya harus tahan-tahan. Ingat lagi bahwa ada kebutuhan dan keinginan, teman-teman. Itu yang saya tekankan gitu. Bahkan untuk makan, saya tidak perlu takut waktu itu ya. Saya pernah bikin videonya yang ini, makan 3T, tempe tahu tauge ya. Saya makan selama bertahun-tahun ya, sampai asam urat, teman-teman. Nah, itulah yang saya kiranya harus saya tekankan. Kalau masa muda kita ya tidak harus. Jangan lupa untuk kerja keras, tapi harus kerja cerdas juga, teman-teman. Nah, setelah itu, jackpot berkali-kali, ya. Pasti ada bedanya dong dengan sekarang gitu ya. Punya perbedaan ngelola 10 juta dan ngelola 1 miliar, di atas 1 miliar. Pastinya ketika, kalau dulu ngelola 10 juta, itu kalau profit 10% itu kan 1 juta. Nah, kalau sekarang ngelola 1 miliar gitu ya, profit 10% itu 100 juta. Kadang kalau dilihatin terus, itu kita jadi emosi, mengganggu keputusan investasi kita. Kadang kita, wah ini untuk 100 juta lumayan juga nih buat saya beli apa gitu ya. Kita take profit, ternyata ketika take profit, malah naik jauh gitu ya. Nah untuk itu saya sangat tekankan, pasti rasanya beda teman-teman, emosi kita beda, mental kita beda gitu ya. Itu masih saya terus pelajarin supaya saya kalau kuncinya saya jangan lihat portofolio saya terus, jangan terlalu sering dibuka teman-teman. Jadi saya fokusnya lihat pergerakan saham aja. Wah ini udah sampai harga berapa nih? Udah capai target saya belum? Karena ketika saya beli biasanya saya langsung pasang GTC order, jual otomatis teman-teman. Nah itulah rasanya. Pastinya juga instrumen investasi yang kita kelola juga menjadi berbeda-beda. Bisa masuk ke beberapa instrumen dan pembagian sahamnya juga bisa lebih banyak. Kalau dulu saya cuma pegang 2-4, sekarang bisa 4-8 maksimal gitu teman-teman ya. Nah itulah yang membedakan dari dulu ya sampai hari ini gitu. Mungkin teman-teman yang masih merintis menjadi investor ya, mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, belum menghasilkan, teman-teman jangan pensiun dulu gitu ya. Siapa tahu banyak yang kecewa juga langsung pensiun gitu ya tidak jadi apa-apa. Dulu juga pas saya mulai invest, ada teman saya juga yang invest, karena berhenti di tengah jalan, ya akhirnya dia tidak bisa mencapai targetnya dia gitu. Nah untuk itu saya ingin kasih tahu teman-teman kalau investor itu perjalanannya cukup panjang gitu. Jadi bukan cuman setahun, 2 tahun gitu ya, tapi kalau bisa forever, selamanya gitu. Selama masih hidup jadi investor, seperti Warren Buffett atau Charlie Munger gitu ya. Umur 11 tahun investor, hari ini Warren Buffett umur 91 masih jadi investor gitu ya. Meskipun di perjalanan dia banyak, pasti ada jadi awal mulai ada trading, atau awal mulai ada kesalahan segala macam. Ya itu yang membuat dia makin
jadi gitu, makin bijaksana, makin baik, makin besar portofolionya gitu. Nah, itu yang ingin saya sharingkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat, dari perjalanan saya bisa memberikan inspirasi atau insight baru ya ke teman-teman semua. Atau teman-teman merasa videonya bisa share ke grup WhatsApp-nya teman-teman semua, boleh juga di-share gitu. Saya ucapkan tambah sehat tambah kaya. Buat yang teman-teman belum subscribe, boleh bantu juga subscribe channel ini ya, like atau komen. Thank you buat teman-teman yang sudah support ya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bye-bye.